Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Amin ya rabbal alamin. Oke, mari kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 1153. Bintang kesepian Liu Siwan belum mengatakan sepatah kata pun. Pendekar pedang legendaris saat itu akhirnya menjadi contoh negatif bagi sekte pedang abadi Susan. Para guru pedang dari segala generasi, ketika menyebut guru pedang legendaris itu kepada murid-muridnya, selalu menggunakan nada kritik yang sangat kasar. Di sekte pedang abadi Susan, tidak seorang pun tahu di mana pedang abadi King Yun dan pedang abadi mayat hidup disegel. Ada pula rumor yang mengatakan bahwa pedang mayat hidup sangatlah jahat dan telah melahap banyak sekali roh pendendam. Jika pedang mayat hidup dicabut, maka akan mendatangkan bencana yang tak terbayangkan. Roh pendendam dalam pedang abadi orang mati bahkan akan menyerang orang yang menghunus pedang itu. Pendekar pedang legendaris itu pun berubah total menjadi iblis karena hal ini. Saat menuruni gunung, Liu Siwan memegang toples anggur erat-erat. Chu Chen menyarankan agar dia memasukkannya ke dalam Changtian Bei dan membawanya, tetapi Liu Siwan menolak. "Saya ingin memulangkan adik saya secara pribadi," Liu Siwan berkata dengan serius. Sebuah rumah kesejahteraan yang berjarak 50 km dari Gunung Wudang. Di kantor dekan, nenek sang direktur, mengenakan kacamata baca, duduk di kursi di depan jendela, melihat keluar melalui kaca. Seorang gadis kecil benar-benar melakukan posisi kuda-kuda di luar, dan kakinya masih gemetar saat itu. Anak ini tidak mau mendengarkan nasihat. Nenek direktur itu tidak berdaya. Gadis kecil itu dikirim ke rumah kesejahteraan kemarin. Perubahan dramatis telah terjadi dalam keluarganya. 3 generasi keluarga itu dibunuh secara brutal. Dan gadis kecil itu adalah satu-satunya yang selamat. Yang membuat direktur tua itu pusing adalah ketika gadis itu datang ke rumah kesejahteraan, dia tidak menangis atau rewel, tetapi malah mulai berlatih posisi kuda-kuda. "Saya berlatih kemarin dan melanjutkannya hari ini. Ketika Anda lelah, duduklah saja di tanah dan beristirahat. Ketika saya lapar, saya makan dengan suapan besar, melahap makanan tersebut. Kami telah menghubungi semua kerabat yang kami bisa setidaknya 3 kali, tetapi tidak ada seorang pun yang bersedia membawa Nanan pulang." Seorang guru muda datang, nama belakangnya adalah Liu Xingyu. Liu Xingyu berkata dengan suara rendah dengan wajah muram. Mereka bahkan mengatakan bahwa Nanan adalah bintang sial. Peramal itu menghitung ketika Nanan lahir bahwa dia ditakdirkan menjadi bintang kesialan dan akan membawa kematian bagi seluruh keluarga. Mereka memberitahu kami untuk tidak membawa Nanan untuk mencari mereka. Juga, Paman Nanan telah memblokir kami dan mengatakan bahwa mereka telah memutuskan hubungan dengan Nanan sepenuhnya. Mulai sekarang, Nanan akan berada di panti asuhan. Mereka, bagaimana mereka bisa melakukan ini? Dekan tua itu berdiri dengan marah. Suaranya bergetar. Dia hanyalah seorang anak berusia 5 tahun. Keluarganya mengalami perubahan drastis. Dia kehilangan semua kerabatnya dalam sekejap. Yang dia butuhkan adalah perhatian, kenyamanan, dan pelukan. Tapi, dekan tua itu begitu marah hingga seluruh tubuhnya gemetar. Mereka menganggap seorang anak yang selamat dari bencana sebagai bintang bencana.
apakah mereka semua adalah hewan berdarah dingin? Mata Liu Xingyu agak merah, dan dia merasa tertekan saat melihat gadis kecil itu melakukan kuda-kuda. Tiba-tiba, pupil mata Liu Xingyu mengecil. Din, seseorang datang. Liu Xingyu melihat seorang pria dengan perban di sekujur tubuhnya, memegang kendi anggur, berjalan ke arah gadis kecil itu. Dekan tua itu pun melihatnya dan tak kuasa menahan diri untuk berteriak, "Panggil saja petugas keamanan." Dekan tua itu bergegas keluar dari kantor. Liu Xingyu adalah seorang gadis yang berani mengungkapkan pikirannya. Saat dia berjalan keluar, dia berteriak, "Cepat, ada pemabuk yang membobol panti asuhan." Ketika Chu Kaiping menjelaskan masalah tersebut kepada Chu Chen, dia juga mengiriminya foto anak itu dan informasi dasar. Melihat gadis kecil itu melakukan kuda-kuda, Song Yan tak dapat menahan diri untuk berbicara pelan, dengan nada khawatir dalam suaranya. "Apakah kamu, Nanan?" Gadis kecil itu menggertakkan giginya dan bersikeras, tidak menjawab kata-kata Song Yan. Chu Chen menatap gadis kecil itu dan tiba-tiba berkata, "Tidak benar bagimu untuk melakukan kuda-kuda seperti ini. Kamu tidak hanya tidak akan bisa berlatih kungfu, tetapi kamu juga akan merusak tubuhmu." Mendengar ini, gadis kecil itu tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Chu Chen. Tiba-tiba, dia berlutut di depan Chu Chen dan berkata, "Paman, tolong ajari aku cara berlatih kuda-kuda kungfu." Chu Chen berjalan mendekatinya, membantunya berdiri, memegang tangannya, dan berjongkok di sampingnya. "Kalau begitu, kau harus memberitahu pamanmu mengapa kau ingin berlatih kungfu. Siapa yang memberitahumu bahwa kau bisa berlatih kungfu dengan posisi kuda-kuda?" Wajah gadis kecil itu tegang sepanjang waktu, dan akhirnya, tanpa peringatan apapun, dia menangis. Nanan merindukan ibu dan ayah. Nanan merindukan kakek dan nenek. Nanan merindukan saudara-saudaranya. Gadis kecil itu berteriak dan menangis keras. Wajahnya penuh air mata, dan tangan kecilnya tanpa sadar menggenggam erat tangan besar Chu Chen. Chu Chen tidak dapat menahan rasa sakit di hatinya. Betapa bahagianya keluarga itu. Tetapi karena Mai Sengren secara tak terkendali menguasai tubuhnya, kehidupan gadis kecil itu tiba-tiba menjadi gelap. Hal ini membuat Chu Chen semakin bertekad untuk segera melaksanakan ide pembuatan Departemen Dewa Patroli, guna meminimalisir terjadinya tragedi semacam itu. "Aku akan melawanmu," sebuah suara berteriak dari belakang. Ternyata dekan tua itu bergegas ke sisi ini sambil membawa sapu. Dekan tua itu juga mendengar tangisan Nanan, yang membuatnya semakin patah hati. Liu Xiwan tidak dapat menahan diri untuk tidak menoleh. Ia selalu merasa bahwa sapu orang tua itu ditujukan kepadanya. Semakin saya melihatnya, semakin miripnya. Tetapi Liu Xiwan masih menyimpan secercah harapan, berpikir bahwa mungkin dia akan mengalahkan Chu Chen. Bagaimanapun, Chu Chen masih memegang tangan gadis itu. Fakta telah membuktikan bahwa saat menghadapi bahaya, seseorang tidak akan beruntung. Ketika sapu dekan tua itu mengenai Liu Xiwan dengan cepat menghindar. "Orang tua, apa yang kau lakukan? Kami bukan orang jahat." Dekan tua itu mengayunkan sapu dengan tatapan garang dan menatap Chu Chen di samping Nanan. Pada saat ini,
Dia melihat wajah Chu Chen dan merasa bahwa dia tampak familiar. Setelah memikirkannya, sapu di tangan dekan tua itu tiba-tiba terjatuh ke tanah, dan tubuhnya seperti tersambar petir, tidak bergerak. Pahlawan Chu, di Tiongkok saat ini, siapa yang tidak mengenal pahlawan Chu? Direktur lama itu tidak pernah berani membayangkan dalam mimpinya bahwa pahlawan Chu benar-benar akan muncul di panti asuhan. Dekan tua itu begitu gembira hingga tangannya gemetar. Dia tidak tahu di mana harus menaruhnya. Chu, pahlawan Chu. Di kejauhan, Liu Xingyu dan dua orang penjaga keamanan bergegas mendekat, memegang senjata di tangan mereka. Melihat hal itu, dekan tua itu berteriak, "Letakkan senjata kalian." Liu Xingyu terkejut. Tongkat di tangan kedua penjaga keamanan itu langsung terjatuh, dan mereka tanpa sadar mengangkat tangan mereka. Audio milik Dekan tua Software itu Channel. memandang Chu Chen yang sedang memegang tangan Nanan, dan langsung menduga bahwa pahlawan Chu datang untuk Nanan. Hal itu membuat dekan tua itu semakin bersemangat dan matanya dipenuhi air mata. Pahlawan Chu adalah orang penting yang bekerja keras siang dan malam serta memiliki banyak hal yang harus dilakukan. Tetapi dia benar-benar datang mengunjungi Nanan secara langsung. Bagaimana mungkin orang Tiongkok tidak mencintai pahlawan seperti Chu? Pahlawan Chu, Liu Xingyu membuka mulutnya lebar-lebar dan sangat terkejut. Kedua petugas keamanan itu menjatuhkan diri ke tanah. Seluruh tubuhku basah oleh keringat dingin, jiwa sedang berkedut. Ya Tuhan, aku hampir berkelahi dengan Guru Chu. Bab 1154, merekrut murid dalam era baru kebangkitan spiritual ini. Jika kita menemukan tokoh ikonik di Tiongkok, tidak diragukan lagi itu adalah Chu Chen, pahlawan besar Chu. Pahlawan Chu adalah kebanggaan seluruh rakyat Tiongkok. Bahkan di hati sebagian orang, pahlawan Chu dianggap sebagai dewa. Dewa Cina, HXDS, bahkan Nanan, seorang gadis berusia 5 tahun, mengenal pahlawan Chu. Setelah dia menangis di depan Chu Chen, Nanan memegang tangan Chu Chen erat-erat, seolah dia takut dia akan pergi. Setelah dekan tua itu tenang, dia tahu mengapa Chu Chen datang dan memberitahunya tentang situasi Nanan. Bintang kemalangan, putuskan hubungan. Setelah mendengar sikap acuh tak acuh dari kerabat Nanan, Song Yan tidak dapat menahan amarahnya. Suaranya bergetar, dia hanyalah seorang anak kecil. Mengapa semua orang memperlakukannya seperti itu? Bukankah yang dia butuhkan saat ini adalah perawatan terbaik? Nanan datang ke sini tanpa menangis atau membuat keributan. Dia begitu kuat sehingga membuat orang-orang merasa tertekan. Liu Xingyu mendesah. Direktur tua itu berkata dengan lembut, jika tidak ada kerabat yang bersedia membawa Nanan pergi dalam beberapa hari ke depan, maka Nanan harus dikirim ke panti asuhan di masa mendatang. Chu Chen menatap Nanan. Air mata di mata Nanan telah dihapus, tetapi tangannya masih memegang erat tangan Chu Chen. 3 generasi keluarga tersebut dibantai secara brutal oleh sesepuh sekte Dao, Mai Sengren. Saat pertama kali Chu Chen melihat Nanan, dia samar-samar menebak mengapa Mai Sengren tidak membunuh Nanan. Nanan adalah kandidat yang baik untuk seni bela diri. Dalam kata-kata orang-orang di dunia seni bela diri, ia memiliki struktur tulang yang unik dan merupakan seorang jenius seni bela diri. Mungkin Mai Sengren punya niat untuk membesarkan putrinya.
Karena itulah Nanan terhindar dari bencana. Nanan, kamu belum menjawab pertanyaan pamanmu, kata Chu Chen. Mata Nanan merah. Kudengar kuda-kuda adalah sejenis latihan kungfu. Itu bisa membuatmu lebih kuat. Saat kau dewasa, kau bisa mengalahkan orang jahat dan membalaskan dendam orang tuamu. Sulit membayangkan kalimat ini keluar dari mulut seorang anak berusia 5 tahun. Dia juga tumbuh dalam semalam selama bencana ini. Kehilangan semua orang yang dicintainya memaksanya untuk menjadi kuat. Chu Chen, mengapa kita tidak membawa Nanan pergi? Song Yan tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata. Nanan menatap Chu Chen dan tiba-tiba berlutut lagi. Paman, tolong ajari aku kungfu. Chu Chen memegang tangan Nanan dan membantunya berdiri. Nanan, belajar kungfu itu sangat sulit. Apakah kamu benar-benar ingin belajar kungfu dari pamanmu? Air mata di wajah Nanan belum kering, dan dia mengangguk penuh semangat. Saya bersedia. Oke. Chu Chen berdiri, menatap Nanan, dan berkata dengan serius. Nanan, mulai hari ini, kau adalah muridku yang sejati. Ingat, sekte kita disebut Sekte Jiuxuan, sekte paling unik di dunia. Kau memiliki 9 guru besar. Ini adalah istri gurumu. Sampaikan salamku padanya. Nanan berperilaku sangat baik. Halo, istri guru. Song Yan tersenyum dan menjawab, halo, Nanan. Chu Chen menatap Song Yan dan berkata, mari kita ikuti prosedur normal. Sekarang saatnya istri guru memberikan hadiah. Song Yan mengeluarkan manik-manik anti air dan dengan lembut meletakkannya di telapak tangan Nanan. Ini adalah manik-manik anti air. Kenakan bersama Anda, dan bahkan air laut tidak akan bisa mendekati Anda. Ini pamanmu Liu. Chu Chen memperkenalkan Liu Siwan. Halo, Paman Liu. Nanan berteriak. Liu Siwan juga punya hadiah untuk Nanan. Pada saat ini, dekan tua juga mengenali identitas Liu Siwan. Pemabuk yang memegang kendi anggur ini adalah Little Liu Jianxian yang akhir-akhir ini sangat populer. Dekan tua itu tak kuasa menahan tangisnya ketika melihat putrinya yang begitu disayanginya. Bertemu dengan pahlawan besar Chu Chen adalah keberuntungan terbesar Nanan setelah semua pengalaman malang dalam hidupnya. Mulai sekarang, nasib Nanan akan mengalami perubahan drastis. Chu Chen menunjuk Dewi kecil di bahu Song Yan dan berkata, ini bibi burungmu. Halo, bibi burung, Nanan memanggil dengan patuh. Dewi kecil, Cip, tidak ada hadiah. Chu Chen menggendong Nanan dan berkata, ucapkan selamat tinggal kepada nenek dekan. Selamat tinggal, Nek Din. Nanan melambai pada dekan tua. Selamat tinggal, anakku sayang. Dekan tua itu melambai ke Nanan sambil berlinang air mata. Setelah Chu Chen dan teman-temannya pergi, dekan tua itu dengan lembut menyeka air matanya. Meskipun Nanan hanya tinggal di sini kurang dari 2 hari, namun kesan yang ditinggalkannya sangat mendalam di hatinya. Ponsel Liu Xingyu tiba-tiba bergetar. Dia mengambilnya dan melihatnya. Dia terkejut, itu paman Nanan. Apakah mereka berubah pikiran? Liu Xingyu menjawab telepon, dan tiba-tiba terdengar suara seorang pria berteriak dengan marah. Sudah kubilang aku bintang sial. Sudah kubilang jangan hubungi aku. Lihat, gara-gara teleponmu, mobilku yang baru kubeli tergores saat aku keluar. Sial,
Aku benar-benar sial, aku peringatkan kamu. Jangan salahkan aku karena bersikap kasar jika kamu meneleponku lagi di masa mendatang. Serangkaian kutukan. Liu Xin berkata dengan nada gelisah. Diamlah. Aku akan memberitahumu sesuatu. Bintang yang disebut-sebut membawa malapetaka itu baru saja diambil oleh pahlawan Chu. Dia telah menerimanya sebagai muridnya dan tidak akan memanggilmu lagi. Apakah kamu sudah puas sekarang? Terima kasih telah memutuskan hubungan dengan Nanan. Setelah Liu Xinyu selesai berbicara, dia menutup telepon dan mendengus dingin. Tak lama kemudian telepon berdering lagi. Liu Xinyu mencibir dan menolak. Liu Xinyu merasa sangat sedih setelah diganggu oleh kerabatnya tersebut selama 2 hari terakhir dan melihat wajah buruk mereka. Sekarang Nanan sudah punya rumah bagus. Para sanak saudaranya pasti marah besar. Liu Xinyu merasa jauh lebih bahagia. Biarkan kalian semua menyesal dan membenci. Apakah orang itu tadi adalah paman dari anak itu? Tanya dekan tua itu. Liu Xinyu mengangguk. Ya, dia pasti menyesalinya sekarang. Tidaklah benar jika kamu melakukan hal ini, kata dekan tua itu. Liu Xinyu tercengang. Dekan tua itu kemudian bertanya, mengapa hanya pamannya yang tahu tentang hal ini? Apakah kerabat Nanan yang lain tidak memiliki wewenang untuk melakukan ini? Makna misteriusnya adalah pamannya tidak bisa dibiarkan sendirian dalam penyesalan. Liu Xinyu langsung mengerti. Saya akan segera menelepon mereka dan memberitahu mereka kabar baik itu satu persatu. Liu Xinyu sangat menantikan ekspresi apa yang akan ditunjukkan para kerabat ini ketika mereka mengetahui bahwa Nanan diterima sebagai murid langsung oleh pahlawan besar Chu. Desa ini sangat sepi di malam hari. Setelah pembunuhan itu terjadi, banyak penduduk desa meninggalkan desa karena takut mendapat masalah. Chu Chen membawa Nanan kembali ke rumahnya. Begitu dia memasuki pintu, Nanan menggigit bibirnya dengan keras. Air mata mengalir di matanya. Awalnya Chu Chen ingin langsung membawa Nanan pergi. Tetapi setelah bertanya, dia mengetahui bahwa Nanan ingin pulang, jadi Chu Chen membawanya kembali. Nanan membuka pintu dan mengambil sebuah foto di atas meja. Itu foto keluarga. Air mata di mata Nanan tidak dapat dihentikan dan mengalir turun. 10 menit kemudian, Chu Chen membawa putrinya dan meninggalkan rumah. Nanan hanya mengambil satu foto. Sang guru dan murid segera menghilang dalam kegelapan. Bersambung.